Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan posisi yang bisa diisi oleh P3K pada saat pendaftaran P3K non-guru nanti. Ternyata di tahun 2022 ini telah muncul aturan berupa Kepmen yang mengatur tentang posisi yang bisa diikuti atau bisa diduduki oleh P3K. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga ya. Nah, kita langsung pada pembahasan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di tahun ini telah muncul aturan terbaru terkait dengan posisi yang bisa diduduki oleh P3K. Sebenarnya aturan ini sudah beberapa kali muncul dan berubah. Pertama itu ada Perpres nomor 38 tahun 2020, itu mengatur tentang posisi yang bisa diduduki oleh jabatan fungsional P3K non-guru. Selanjutnya juga ada pada tahun 2021 ada Kepmen 1997 tahun 2021. Selanjutnya ada Kepmen nomor 76 tahun 2022. Ya. Ini semua mengatur terkait dengan posisi yang bisa diduduki oleh P3K. Dan yang terbaru adalah ini, Kepmen nomor 76 tahun 2022. Di sini jumlah formasi yang bisa diduduki itu berubah-ubah, mulai dari ini nomor 38 tahun 2020 itu ada sekitar 145 formasi dan terbaru itu sekitar 187 formasi ya, teman-teman. Selanjutnya terkait dengan Kepmen 1128 tahun 2021 itu terkait dengan passing grade yang harus dipenuhi oleh pendaftar P3K untuk bisa dinyatakan lulus passing grade ya. Oke, kita bahas satu persatu. Nanti kita teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau mulai dari Perpres itu cuma ada 147 yang bisa diduduki. Selanjutnya di 1197 itu ada 185 dan terakhir di nomor 76 tahun 2022 itu bertambah 2 formasi menjadi 187 formasi. Oke, teman-teman, nanti kita lihat satu persatu ya. Nanti juga kalau memang teman-teman mau Perpres ini nanti bisa chat WA saya, nanti saya kirimkan atau bisa download di kolom deskripsi nanti. Oke. Nah, itu posisi yang bisa diduduki oleh pelamar P3K, baik itu pelamar umum maupun pelamar nanti dari tenaga honorer yang akan mendaftar P3K. Ya. Oke, teman-teman, kita bahas satu persatu. Tetapi sebelum lanjut teman-teman, di sini saya sedikit ada informasi promo. Saya sudah menyusun buku panduan untuk tenaga honorer ya seluruh Indonesia sebagai dedikasi saya kepada tenaga honorer yang mungkin sekarang merasa was-was karena sudah fix tahun 2023 nanti honorer akan dihilangkan. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa tenaga honorer itu sudah mengabdi bertahun-tahun, harusnya mereka mendapatkan poin plus. Nah, ini adalah salah satu bentuk kepedulian saya kepada teman-teman honorer dengan cara menyusunkan panduan untuk tenaga honorer bisa lulus P3K dan CPNS, di mana di sini materinya sesuai FR dan terupdate, pembahasannya simpel dan mudah dimengerti ya. Teman-teman juga bisa lihat testimoni-testimoni dari mereka yang telah memiliki modul-modul dari kami dan juga buku-buku dari kami di tahun 2021 sangat banyak yang terbantu lulus, ada ratusan testimoni yang masuk. Di buku saya pertama juga saya sudah mencantumkan beberapa testimoni. Kalau teman-teman mau lihat testimoni lengkapnya, silakan klik link yang ada di bawah. Atau kalau teman-teman yang memiliki buku ini pre-order ya teman-teman. Sementara proses percetakan 1 Juli insya Allah kita siap edar. Sampai 1 hari pertama saya informasikan buku ini sudah lumayan banyak yang memesan pre-order ya. Bagi teman-teman yang ingin juga memesan, silakan klik link yang ada di bawah. Semoga buku ini bisa membantu teman-teman untuk bersaing memperebutkan kursi P3K CPNS di 2022-2023. Karena kami juga akan menyediakan gratis tryout website almahya.com ya, di almahya.com. Selain itu teman-teman juga nanti ya, kalau memiliki buku ini akan kita masukkan ke dalam grup diskusi Telegram. Di situ kita bisa diskusi banyak.
dan mungkin juga kita bisa membahas soal-soal yang ada di dalam buku ini ya. Selanjutnya nanti untuk mendapatkan gratis tryout di website almahya.com, nanti ketika teman-teman membeli buku ini kita kirimkan paket lengkap di dalamnya login dan password untuk bisa tryout di website almahya.com ya nanti ya. Kalau teman-teman umum itu website Almahya menyediakan website berbayar juga, tetapi kalau teman-teman memiliki buku ini bisa teman-teman gratis ya. Silakan teman-teman baca testimoninya terlebih dahulu bagaimana kami bisa cukup banyak membantu para pendaftar P3K dan CPNS di tahun 2021 kemarin. Semoga di tahun 2022 ini bisa menular, bisa juga banyak yang terbantu dari buku-buku dan modul-modul kami. Tetapi di tahun ini saya cukup banyak fokus pada teman-teman honorer supaya bisa membantu teman-teman honorer, karena saya sebagai ASN baru setahun tapi melihat kinerja teman-teman honorer itu jauh berdedikasi ya. Maksud saya teman-teman honorer itu skillnya cukup mumpuni ya, sangat mumpuni, tetapi kalau akan dihilangkan begitu saja di tahun 2023 itu sangat disayangkan ya. Saya yakin juga tenaga honorer yang lain di seluruh Indonesia itu juga memiliki skill dan kemampuan yang cukup, yang lebih, harusnya bisa dipertahankan. Semoga dengan buku ini bisa membantu teman-teman. Oke, kita bahas terkait dengan posisi tadi yang bisa diduduki. Pertama, diawali dari Perpres nomor 38 tahun 2020 ya. Di sini ada 147 yang bisa diisi oleh tenaga P3K nanti, oleh ASN P3K nanti ya, mulai dari administrasi database kependudukan, kesehatan, analisis anggaran pendapatan belanja negara, analis investigasi ya, sampai ada dokter, apoteker, dokter gigi. Ini posisi-posisi yang bisa dibuka untuk P3K ya, seperti itu. Nah, harapannya pemerintah daerah atau kementerian ataupun ke pemerintah provinsi itu ataupun lembaga itu mengusulkan formasi-formasi ini supaya bisa didaftar oleh teman-teman kita untuk mendaftar P3K. Percuma ini ada cukup banyak 145, 147, tetapi kalau tidak diberikan formasi atau daerah, lembaga, provinsi tidak mengusulkan, maka tidak akan masuk dalam formasi jabatan yang akan dibuka. Ya, selanjutnya itu dan berlanjut pada Kepmen 1197 tahun 2021 itu terdapat penambahan menjadi 185 formasi yang bisa diisi oleh P3K. Ya, nanti teman-teman baca sendiri. Kalau untuk ke teknik sipilan itu ada teknik jalan jembatan, teknik pengairan, teknik penyihatan lingkungan, tata bangunan dan perumahan. Ya, ada juga pembina jasa konstruksi. Ya, ada juga pengadaan barang dan jasa. Ya, seperti itu. Cukup banyak ya. Nah, selanjutnya yang terbaru di tahun 2022 ini ternyata sudah keluar, ternyata hanya 187 formasi. Kalau kita pikir cukup banyak formasi yang sementara diduduki oleh tenaga honorer itu tidak tercantum di dalam Kepmenpan RB nomor 76 ini ya. Artinya teman-teman tenaga honorer nanti ketika mendaftar P3K harus pintar-pintar melihat formasi yang akan didaftarnya ya, seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini cuman ada 187 formasi yang bisa diduduki oleh P3K. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi teman-teman nanti silakan pilih atau pintar-pintar memilih formasi P3K yang bisa didaftar. Oke, teman-teman. Terus selanjutnya di sini terkait dengan kalau passing grade, teman-teman bisa lihat di sini saya belum mendapatkan update terbaru terkait dengan kaitannya dengan Kemenpan RB nomor 76. Kalau kita lihat di sini Kemenpan RB yang lama ada 162
formasi yang sudah ditentukan ambang batasnya passing grade-nya. Yang terbaru saya belum dapatkan. Kalau ada yang dapatkan bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk teman-teman kita juga bisa mengaksesnya. Ya. Di sini contohnya ya, kita ambil contoh misalnya radiografer itu nilai ambang batasnya 225. Terus penyulup perikanan itu 225. Analis pasar hasil perikanan 248. Nah, ini teman-teman harus latihan sebagaimana caranya supaya bisa mendapatkan nilai ambang batas ini. Ini untuk kompetensi teknis, sedangkan kompetensi manajerial, sosial kultural itu sudah diatur ada nilai ambang batas yang teman-teman harus penuhi. Begitu pula dengan wawancara. Makanya teman-teman perlu latihan, perlu tryout supaya bisa membiasakan diri menjawab soal-soal seperti ini. Untuk kompetensi teknis, silakan teman-teman cari sendiri dan kembangkan sendiri. Ada beberapa yang saya miliki bisa saya bagikan. Tetapi untuk kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara, itu teman-teman honorer bisa mendapatkan di buku saya ini ya. Ini sudah cukup komplit. Ada 5 pembahasan, ada 5 paket pembahasan soal plus pembahasan kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara yang bisa teman-teman miliki. Selain itu ada DVD, di dalamnya ada materi-materi penting yang bisa teman-teman pelajari juga untuk menghadapi P3K maupun CPNS. Di sini juga ada tips dan trik dan juga ada terkait dengan gambaran umum kompetensi teknis. Karena kalau saya memasukkan semua kompetensi teknis dalam buku ini tentunya akan jadi sangat tebal. Nanti sedikit banyak akan saya lampirkan di dalam DVD ini ya. Seperti itu. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Jika teman-teman ingin memiliki buku ini, silakan klik link yang ada di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.